kemenangan, yakni orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah di bulan Ramadan, dan tanda diampuni dosanya serta tanda diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah saat kita istiqamah ba'da Ramadan. Salah satu tanda diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasca Ramadan tetap istiqamah ibadahnya. Bukan berarti ketika Ramadan berakhir kemudian segalanya berakhir. Ada yang ketika Ramadan berakhir artinya udah gak baca Quran lagi. Ada yang ketika Ramadan berakhir artinya gak qiyamul lail lagi, gak puasa lagi. Justru di bulan Syawal ini tanda diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tetap istiqamah ba'da Ramadan. Bagaimana dengan Qurannya? Kapan terakhir baca Quran Ibu sekalian? Tadi subuh, Masya Allah, salihah sekali Ibu semua di sini. Kapan terakhir lihat gadgetnya? Bangun tidur yang dilihat apa? HP. Habis HP? Quran, Masya Allah. Husnuzan. Quran, Masya Allah. Kalau kemarin sudah khatam Quran, berarti harus disertakan Quran berikutnya. Dan masalahnya untuk bersama dengan Quran itu gak bisa sendirian. Perlu guru, perlu teman-teman, supaya kita punya partner untuk kita bisa bersama istiqamah dengan Quran. Hari ini kita membahas mengenai, saya agak gak terlalu serius hari ini Bu ya. Hari ini kita membahas mengenai bagaimana agar kita bisa bersama dengan pasangan kita bersama ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya Ibu sekalian? Saya sering sama di dakwah dan saya sering tanya kepada orang yang sudah menikah puluhan tahun. Itu biasanya saya kejar dan saya tanya. Biasanya ada jemaah yang umurnya sepuh, ibu sepuh 70 tahun, 80 tahun, itu suka saya tanya Bu. Jadi saya justru dengar ceramah dari beliau-beliau itu sebelum saya ceramah kepada orang lain, karena banyak sekali pengalaman hidup yang beliau miliki. Salah satunya kalau ada orang yang berumah tangga sudah puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, saya tanya, apa rahasianya kata mereka? Bisa bertahan rumah tangganya sampai selama itu. Apa Bu? Sabar. Sabar. Berarti kata sabar itu ada makna di dalamnya yang lebih besar. Dalam kata sabar ada memaafkan. Dalam kata sabar ada memaklumi. Dalam kata sabar ada toleransi. Betul ya Bu? Dalam kata sabar ada ya sudahlah melupakan dan sebagainya. Ternyata kalimat sabar itu memang ada di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 19. Untuk menghadapi pasangan diperlukan namanya kesabaran. Kalau nggak sabar udah bubar dari awal. Kalau nggak sabar udah bubar. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan baik, ya, dalam surah An-Nisa 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Nanti kita akan bahas kemudian. Allah minta kita untuk mempergauli pasangan kita dengan baik, dan kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi kepada dirinya, kita diminta untuk sabar. Barangkali ada sih satu kesalahan pada dirinya, namun kebaikan-kebaikan yang lain juga masih banyak, dan kita diminta untuk berkonsentrasi dengan kebaikan-kebaikannya yang lebih banyak dibanding dengan kesalahan yang cuma satu atau dua. Baik, Bapak dan Ibu, khususnya ibu-ibu semua yang ada di sini, mari kita lihat, biasanya kalau orang menikah di dalam surat undangan pernikahan itu ada surah Ar-Rum ayat 21. Benar ya? Itu selalu biasanya dalam undangan-undangan pernikahan ada surah Ar-Rum 21. Apa kalimatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan seterusnya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan istrimu, menciptakan pasanganmu dari jenis sendiri. Jadi manusia yang menikahnya dengan manusia, bukan dengan yang lain-lain. Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Ada nggak yang menikah dengan yang lain? Ada nggak? Ada, tapi kita nggak bahas. Makanya Allah bilang Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dijadikanlah di antara merasa kasih dan sayang. Kita sering mendengar kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Betul ya Ibu sekalian? Kita ingin pernikahan kita semuanya tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan kasih sayang. Namun dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah.
Sangat tidak mudah. Pernikahan disebut sebagai setengah agama karena tidak mudah perjalanan yang dilaluinya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersama dengan pasangan sampai ke surga? Sebelumnya, ingat dalam surah Al-Furqan 74 itu ada doa agar Allah jadikan pasangan kita sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata dan penyejuk hati. Kenapa? Karena kadang-kadang pasangan itu jadi musuh. Ibu tahu nggak, kadang-kadang musuh atau ujian-ujian itu bukan dari orang lain. Yang menyakiti diri dan hati kita bukan orang lain, justru orang terdekat kita. Bisa saja pasangan kita maupun anak-anak kita. Ada kan? Kalau orang lain baik sama saya, giliran pasangan sendiri menyakiti hati dengan kata-kata, dengan perbuatannya. Maka Allah minta kita berdoa, selalu doa ini, agar Allah jadikan pasangan kita bukan musuh, bukan orang yang menyakiti hati dan melukai hati kita, tapi Allah jadikan pasangan kita, anak-anak kita sebagai penyejuk hati dan penyejuk mata kita. Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan 74. Tahukah ibu sekalian, dalam surah Al-Furqan dari surah ke-63 ayat 63 sampai 74 itu semuanya berisi apa-apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Dimulai dari bersikap tawadu, bersikap rendah hati, sholat malam, senantiasa berdoa kepada Allah, berinfak, meninggalkan perkataan perbuatan yang tiada gunanya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak memberikan sumpah palsu, dan termasuk doa yang selalu kita berikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Ya Allah, jadikanlah pasanganku, istriku maupun suamiku ini, serta anakku dan keturunanku menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati untukku, dan jadikanlah aku imam bagi orang bertakwa. Jadikan aku contoh kebaikan bagi orang-orang lain. Jadikan aku sumber inspirasi kebaikan untuk orang-orang lain. Jadikan kehadiranku ini menjadi contoh kebaikan untuk orang lain. Itu doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Karena Al-Quran juga menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan ayat 15, kadang-kadang pasangan itu bisa menjadi cobaan yang dahsyat untuk kita. Kadang-kadang pasangan itu menjadi musuh bagi kita. Ingat kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut seorang Nabi yang sangat saleh, namun istrinya berkhianat. Istrinya justru memilih tidak bersama dengan Nabi Lut alaihissalam, berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam. Begitu pula bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Secara ekonomi mungkin kita baik, anak-anak kita sehat, secara finansial baik, ujiannya di pasangan kita sendiri. Ujiannya macam-macam. Bisa kadang-kadang Allah kasih orang ketiga, bisa kadang-kadang Allah kasih KDRT. KDRT bukan hanya fisik loh, KDRT bisa verbal loh. Dia menghina kita, dia merendahkan kita, dia mengolok-olok kita, itu juga kekerasan juga, menyakiti isi hati kita dengan kata-katanya dan sebagainya. Kadang ujian itu datang dari pasangan. Lihat Siti Asiyah yang suaminya Fir'aun, juga ujiannya dahsyat dari pasangan, dan namun beliau sabar sehingga Allah berikan rumah di surga. Baik, sekarang pertanyaannya teman-teman semua, kalau kita ingin sekali rumah kita itu sakinah, mawaddah, warahmah, ingin sekali rumah kita menjadi rumah tangga surga dunia dan akhirat, pastinya harus ada hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dia tidak bisa terjadi begitu saja. Saya bukan menyampaikan berdasarkan pengalaman, karena saya baru menikah 10 tahun, gak ada pengalaman apa-apa yang mungkin dibandingkan ibu semua yang menikahnya lebih lama. Namun kita belajar bagaimana Quran memandu kita untuk membentuk rumah tangga kita. Bagaimanakah permintaan atau firman Allah dalam Al-Quran mengenai rumah tangga maupun secara umum? Yang pertama yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, khususnya pasangan suami dan istri, adalah mau keluarga ini bervisi surga, mau keluarga ini akhirnya adalah surga. Pertama yang harus dilakukan adalah harus saling bantu-membantu dalam mencegah kemungkaran dan dalam melakukan kebaikan. Harus itu. Dalam surah At-Taubah ayat 71 dalilnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim.
Dalam surah At-Taubah 71, perhatikan betul-betul apa firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Penolong dalam apa? Mereka saling menyuruh pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mereka saling mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Mereka saling mengingatkan untuk mencegah dari hal-hal yang mungkar. Mereka saling mengingatkan untuk saling mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka adalah orang yang saling mengingatkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau mau keluarganya couple antil jannah seperti judul pada hari ini, nggak mungkin istri cuek pada suami, suami cuek pada istri, nggak mungkin. Pasti keduanya saling dakwah satu sama lain. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu mengingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dakwah itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Dakwah itu harus dengan lemah lembut. Kalau kamu kasar, kata-katamu kasar, kamu keras, mereka akan pergi menjauh daripadamu. Mengingatkan dakwah bukan tugas ustaz-ustazah yang berdiri di atas podium, tidak, atau berdiri di atas mimbar, tidak. Tapi dakwah dilakukan oleh semua hamba-Nya Allah kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang lain. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain kepada kemungkaran. Kadang-kadang suaminya yang hijrah lebih dulu, atau kadang-kadang istrinya yang hijrah lebih dulu. Kadang-kadang suaminya nggak paham aturan agama, atau sebaliknya istrinya nggak paham aturan agama. Maka engkau punya tugas untuk mengingatkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kenapa? Kenapa sih? Karena kita sayang pada dia. Kalau kita nggak sayang kepada dia, ya terserah. Kamu mau jungkir balik, itu dosamu, dosa saya. Nggak begitu. Umat Islam nggak begitu. Dalam surah Al-Asr yang ibu-ibu sering baca, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Apa lagi, Bu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal salih. Duanya lagi apa? Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kemungkaran. Saya selalu menganalogi dalam setiap ceramah saya agar lebih mudah dalam memahaminya. Surah Al-Asr ini seperti kita bayangkan dianalogikan sebagai kita yang sedang tenggelam, pingsan di lautan yang dalam bersama dengan seluruh anggota keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Lalu kemudian kita sadar, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Yang beriman itu sadar. Ya Allah, selama ini tenggelam pingsan di lautan ini dalam keadaan yang sangat merugi ini. Apa yang ibu lakukan pada saat ibu sadar dalam lautan yang dalam itu? Untuk menyelamatkan diri apa? Berenang kan, ke atas kan? Beramal saleh. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran. Ketika berenang sendiri, oh saya lupa, ternyata suami saya ada yang lagi tidur tenggelam pingsan di dasar lautan. Anak-anak saya ada yang pingsan di dalam lautan. Yang lain-lain pingsan di dalam lautan. Ibu saya, ayah saya. Kira-kira ibu akan berenang sendirian ke atas atau bangunin orang-orang yang ada di bawah itu? Kenapa ibu bangunin? Kenapa? Karena sayang. Betul nggak? Duh, nggak bisa, saya nggak bisa biarin mereka ini dalam keadaan yang sangat penuh dengan kerugian, penuh dengan mara bahaya, mereka bisa mati, mereka nggak akan selamat. Saya nggak mau biarin orang-orang yang saya cintai dalam keadaan tidak selamat. Maka ibu rela tuh, bisa sih sebenarnya jalan sendiri bisa aja, tapi ibu rela tuh turun lagi ke bawah. Hai kalian semua bangun, suamiku bangun, suamiku, anak-anakku, ibuku, orang-orang sahabatku yang ku cintai bangun, yuk bangun. Terus mereka bangun, saling menasihati dalam kebenaran. Yuk sama-sama yuk. Sama-sama ke atas yuk. Ketika berenang sama-sama ke atas, di tengah perjalanan ada ombak yang besar, ada ikan yang siap menyerang, ikan besar. Tiba-tiba mereka bilang, nggak mau nyerah aja deh, udah nih nyerah aja, nggak kuat. Lebih baik tenggelam aja. Kita biarin nggak kira-kira? Ya udah tenggelam aja. Kita begitu nggak kira-kira? Nggak bakal. Kenapa? Karena kita sayang kepada mereka, betul nggak?
Makanya dikatakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Makanya kita bilang sabar, sabar anakku, sabar suamiku, sabar ibuku, yuk. Selama kita bergandengan tangan, pasti bisa kok sama-sama. Kadang-kadang kamu lemah, saya tarik kamu. Kadang-kadang saya yang lemah dalam berangkat ke atas, itu kamu yang tarik saya. Selama kita bergandengan tangan, selama kita sama-sama, selama kita berjamaah, selama kita berkumpul, kita kuat kok. Dan kita bisa selamat sama-sama. Itu surah Al-Asr, ibu sekalian. Jadi artinya, kalau mau keluarga sampai menuju ke surga Allah, kita nggak akan pernah mau membiarkan pasangan kita atau orang-orang yang kita cintai melakukan dosa yang terus-menerus. Namun dalam dakwah itu butuh yang namanya kesabaran, karena kita nggak bisa merubah watak orang dalam sekejap mata. Kita nggak bisa merubah kebiasaan orang dalam sekejap mata. Kita nggak bisa merubah orang seperti sulap. Dakwah itu nggak seperti sulap. Hari ini ngomong, besok langsung berubah, nggak bisa. Dakwah itu butuh yang namanya kesabaran. Makanya lihat Nabi Nuh alaihissalam, dakwah terus-menerus sampai kapan? Sampai akhir kehidupan. Dakwah sebisa itu tugas dari kita. Makanya kita disebut umat terbaik, untuk khair ummah. Kau disebut umat terbaik karena kau peduli dengan orang-orang sekitarmu, peduli dengan orang-orang yang kau cintai. Allah sudah berikan di antara di sini, ibu sudah ngaji semuanya. Asumsi saya begitu, ibu semua di sini sudah salihah semuanya, ibu sudah punya ilmu yang mungkin lebih banyak misalnya. Maka ajak, tapi dakwah itu punya cara. Caranya seperti apa tadi? Dengan lemah lembut, dengan kalimat yang penuh hikmah, dengan niat karena sayang, maka dia akan timbul dari hati dan akan masuk ke hati seseorang. Ibu-ibu tahu kalau saya dakwah, biasanya guru saya akan bilang, Oki, kalau kamu dakwah, selain kamu beribadah sebelumnya, maka kamu harus setelah ketika kamu dakwah, kamu pandang setiap orang jemaah di depanmu itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Engkau berdakwah itu karena kau sayang kepadanya, karena kau ingin agar orang-orang itu mengingat Allah, sebagaimana Allah akan membuatmu juga mengingat Allah karena kau menyampaikan itu. Jadi pandang seseorang itu dengan penuh pandangan kasih sayang. Dakwah itu dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah sayang. Rasul dakwah karena cinta, karena sayang. Kalau nggak cinta sayang, ngapain ngurusin sampai saya harus istilahnya terusir dari tanah air, sampai banyak sahabat-sahabat yang menghabiskan nyawanya berjihad di jalan Allah, semuanya karena sayang. Begitu pula dengan kita. Jadi untuk kita semua mau kapal antar jannah, kita punya kekurangan. Pasangan kita juga punya kekurangan. Makanya dikatakan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Kadang-kadang kita lupa, pasangan kita ngingetin kita. Kadang-kadang dia yang lupa, kita yang ngingetin dia. Tapi ingat, wahai para ibu di sini, laki-laki itu adalah qawwam. Menasihati pemimpin itu berbeda dengan kita menasihati ART, menasihati anak, beda. Kita adalah makmum yang punya cara tersendiri. Bahkan kadang-kadang para perempuan-perempuan ini, makanya perempuan harus cerdas. Kenapa? Cerdas itu bukan jadi sok tahu. Gara-gara kita punya ilmu, kita lebih tinggi, ngerasa lebih tinggi, jadi sok tahu kepada pasangan. Enggak. Cerdas itu justru, misalnya di depan suami, justru kita pura-pura nggak tahu. Dan kita cari cara agar dia lebih paham dengan apa yang kita maksudkan, supaya dia nggak tersinggung. Kadang-kadang suami nggak mau digurui kan, ibu sekalian. Maka ada dengan kecerdasan seorang istri, dia kadang-kadang tampil menjadi perempuan yang nggak tahu, tapi sebenarnya dia mau menyampaikan satu pesan, satu nasihat kepada sang suami dengan caranya sendiri. Itu kecerdasan loh. Nggak semua orang bisa memiliki itu. Makanya perempuan harus cerdas itu seperti itu. Dia tahu posisinya. Mungkin dia berilmu ya, tapi dia tahu posisinya sebagai seorang makmum di depan sang suami, supaya sang suami tidak tersinggung dan tidak merasa digurui. Saya nggak mau menambah pikiran suami saya. Jadi pulang ke rumah dia harus bahagia, dia harus happy, dia harus tenang, dia harus senang. Jadi itulah yang bisa saya lakukan, kata beliau, kata sang istri. Hari ini suami nggak pernah sholat di masjid, besok tiba-tiba Allah kasih hidayah, tiba-tiba sholat di masjid. Amin. Suami belum sholat di masjid nih gue nih berarti ya. Amin misalnya.